Selamat pagi, terpuji nama Tuhan yang masih memperkenankan kita meneruskan hidup hari ini dan boleh berjumpa satu dengan yang lain Jumat 16 April 2021. Kita bersyukur dalam doa. Inilah hati kami Tuhan di dalam doa. Terima kasih hidup yang Engkau anugerahkan bagi kami. Sebelum kami melanjutkan dalam berbagai aktivitas, kami rindu sejenak menikmati perjumpaan dengan Tuhan di dalam doa kami sebagai napas hidup dan firman-Mu yang mau kami renungkan hari ini. Bersabdalah, hati kami telah sedia, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan hari ini Lukas pasal 22 ayat 24 sampai ayat yang ke-30 berkata, percakapan waktu perjamuan malam. Terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus. Siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka? Yesus berkata kepada mereka, raja-raja bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka, dan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami. Dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu, sama seperti Bapakku menentukan bagiku, bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku, dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Inilah bagian firman Tuhan, saudara, yang diperkenankan bagi kita membaca, mendengar, untuk kita renungkan dan pegang bagi kehidupan kita hari ini. Menyapa saya dan Anda, siapakah yang terbesar? Pertarungan untuk menjadi yang terbesar dalam bidang apapun sesungguhnya adalah masalah klasik bagi manusia. Artinya bukan baru diperbincangkan sekarang, atau dipertengkarkan atau diperebutkan sekarang, tetapi sejak dahulu. Pemilu, saudara, diselenggarakan untuk mencari orang nomor satu dari lebih 200 juta rakyat Indonesia. Berarti tidak mudah mencari satu orang di antara 200 juta lebih rakyat. Nah, menurut Anda, apakah keinginan untuk menjadi yang terbesar dan nomor satu itu dapat dibenarkan? Jika dilihat dari sudut pandang Yesus, dia justru menginginkan, bahkan mendorong para murid agar menjadi yang terbesar dan nomor satu. Pertanyaan, mengapa demikian? Tuhan Yesus berada di tengah-tengah murid-murid dan melayani mereka. Ayat 27. Sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bahkan dia yang duduk makan. Tetapi bukankah dia yang duduk makan? Tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Bahkan Yesus rela mengorbankan nyawanya dalam pelayanan kepada mereka. Artinya, Yesus mendemonstrasikan kepada murid-murid bagaimana menjadi yang terbesar. Menjadi terbesar tidak ditentukan oleh jabatan atau kedudukan. Menjadi terbesar berarti siap menjadi pelayan. Dengan perkataan lain, siapa saja yang melayani sesama seperti Yesus melayani sesama adalah orang terbesar dalam kerajaan Allah. Murid-murid diperintahkan untuk menjadi terbesar melalui pelayanan. Berbeda dengan Yudas yang meninggalkan Yesus
Murid-murid tetap bersama Yesus pada saat menjelang kematiannya. Ayat 28. Kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami. Kepada murid-murid, Yesus menjanjikan bahwa mereka akan duduk bersama dalam perjamuan dan memerintah bersamanya kelak. Ayat 29. Dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu sama seperti Bapakku menentukannya bagiku. Hal yang prinsip saudara yang kita pegang yakni pemimpin adalah pelayan. Artinya hal ini dapat dipergunakan ketika kita hendak memilih seorang pemimpin. Apakah ia siap untuk menjadi pemimpin tetapi sesungguhnya adalah pelayan. Pelayan bagi banyak orang, bagi masyarakat, bagi jemaat. Dan di balik itu, ia adalah pemimpin. Sekaligus ia menerima sebuah kehormatan yang layak. Kita diajak untuk memilih orang-orang yang mau melayani orang lain. Bukan memilih orang yang mau melakukan pelayanan atau kepemimpinan kepada orang-orang yang sesuai dengan seleranya. Atau orang-orang yang pantas menurut paham tertentu. Tetapi pilihlah mereka yang mau melayani untuk semua. Bukan melayani kepentingan diri sendiri atau kepentingan kelompok atau golongan. Atau orang-orang yang mensukacitakan dia. Kita memilih pemimpin untuk mencari siapa yang terbesar. Berarti kita memilih orang-orang yang memerintah melalui pelayanan yang diberikannya. Dia memimpin tetapi sesungguhnya ada pelayanan di dalamnya. Dan ini tidak mudah. Hanya bisa dilakukan ketika ada kerendahan hati pada diri seseorang yang mau memimpin. Dan juga ada rasa leku untuk menerima berbagai perbedaan banyak orang. Yang tidak menimbulkan ciutnya hati, mudahnya ketersinggungan dan keegoisan. Tetapi berbesar jiwa dan selalu berusaha mengerti orang banyak dan bersedia melakukan pelayanan demi kebahagiaan orang banyak, termasuk jemaat. Artinya bersedia berkorban untuk melakukan kepemimpinannya bagi masyarakat dan bagi jemaat. Nah, jika demikian mari kita membawa satu perenungan. Jika Anda diperhadapkan dengan pilihan ingin melayani atau dilayani, mana yang berkenan di hati? Silakan jawab masing-masing. Mengapa kita masih lebih suka dilayani ketimbang melayani? Ini juga satu pertanyaan yang akan mengoreksi kita, dan silakan menjawabnya pula masing-masing. Saudara, siapa yang terbesar tidak menjadi persoalan bagi kita. Yang jelas, Tuhan tahu siapa yang patut di antara yang lain. Dia yang akan memberikan kita nilai, Dia yang akan memberikan kita kedudukan, dan pasti tepat, benar. Karena itu, jangan menjadikan siapa yang terbesar sebuah pertengkaran yang akan merusak hubungan kita satu dengan yang lain, terlebih hubungan kepada Tuhan. Tetapi berlombalah untuk melayani, untuk mengerti, untuk memahami orang lain, supaya kita dapat dipahami dan kita dapat juga dilayani. Bahkan kita akan mampu memimpin dengan tepat dan benar. Terpujilah Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, kami telah berhenti merenungkan firman-Mu. Biarlah ini menjadi remah yang terus berbicara dalam hidup kami. Ya Bapa, berkatilah dan lindungilah kami sekalian bersama dengan keluarga kami, baik yang jauh maupun dekat, dalam aktivitas mereka, dalam rumah tangga mereka, dalam cita-cita mereka, dalam pelayanan, karya, usaha, dan rencana-rencana.
Begitu pula dengan orang tua kami, dalam keterbatasan mereka karena usia, semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Baik mereka yang masih kuat, maupun yang sudah tidak bisa apa-apa dan dilayani, Tuhan selalu memberikan hati yang gembira bagi para orang tua kami. Kami berdoa untuk mereka yang bergumul dalam kondisi kesehatan yang terganggu, entah sakit di rumah mereka, entah di tempat khusus isolasi terkait dengan pandemi ini, entah karena sakit penyakit kronis dan dirawat di rumah sakit, baik yang kritis maupun yang dalam proses pemulihan. Semuanya Tuhan kami bawa di dalam kasih sayang-Mu, kuasa tangan-Mu Tuhan, dan kehendak-Mu. Yang pasti rancangan dan kehendak Tuhan adalah yang terbaik untuk kami. Karena itu kami percaya Tuhan akan menganugerahkan kesembuhan bagi mereka yang sakit tanpa terkecuali dengan cara Tuhan sendiri. Karena itu berilah hati yang sabar, iman yang kokoh, yang terus mengandalkan Tuhan. Jangan biarkan kami mengandalkan kekuatan-kekuatan yang lain. Jangan biarkan kami merusak diri kami dengan pikiran kami, dengan hal-hal yang mengacaukan hubungan kami dengan Tuhan. Oh Bapa di surga, kami teringat pula bagi mereka yang berduka cita, kuatkan dan tabahkan mereka ya Allah. Beri hati yang sabar dalam menjalani dan melewati itu. Kami percaya Tuhan akan menopangnya. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang telah berhasil diterima dalam ujian UMTN negeri. Tuhan terima kasih. Engkau berkati buah dari keberhasilan mereka. Begitu pula anak-anak kami yang masih menanti proses ujian masuk perguruan tinggi yang berikut. Tuhan berkati, mereka tidak putus asa dalam perjuangannya. Mereka percaya ada yang terbaik Tuhan karuniakan. Ya Tuhan, kami berdoa untuk mereka yang berbahagia hari ini karena hari ulang tahun dirinya, hari ulang tahun pernikahannya, momen yang penuh cerita sukacita. Tuhan, lengkapilah sukacita mereka, nama-Mu tidak dilupakan. Kami berdoa untuk pemerintah dan bangsa kami Tuhan. Engkau berkati mereka semua. Kami bergandengan tangan sebagai masyarakat, sebagai jemaat, sebagai aparat negara untuk melakukan kebenaran, keadilan dan kasih Tuhan melalui kepemimpinan pemerintah ini. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pelayanan-pelayanan gereja-Mu. Tuhan berkati. Secara khusus bagi saudara-saudara kami di NTT sebagai korban bencana alam Tuhan. Engkau memberikan peluang bagi semua jemaat-Mu, bagi semua umat-Mu, termasuk gereja Toraja Jemaat Labuan Bajo, dalam menyatakan kasih sayang support melalui dana-dana yang telah terkumpul, yang telah diteruskan kepada gerakan cinta damai melalui BPS. Tuhan berkati. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk semua keluarga hamba-Mu yang Kau telah pilih. Di mana saja Engkau berkati mereka, Engkau jamin mereka. Kami pun merasakannya dan kami tenang dalam melayani. Kami berdoa ya Tuhan untuk mereka yang berjuang dalam hidup untuk mencari lapangan pekerjaan, mengembangkan usaha mereka, juga karya tangan mereka sebagai wira swasta. Tuhan berkatilah, tidak ada yang sia-sia. Kami akan tuai hasilnya, nama-Mu kami agungkan. Oh Tuhan, kami menyerahkan seluruh harapan kami kepadamu. Sukacita kami dan pergumulan kami ada di dalam tangan Tuhan. Dengarkan doa kami Tuhan. Ampuni dosa kami. Dalam nama Kristus kami berdoa. Amin.